Tengo de hecho muchos amigos, y lo dije en la rueda de prensa del otro día, ¿dónde podemos ir? ¿Qué gran premio? Digo, Jerez. No, pero que no sea España. Digo, el mejor, digo, es que Jerez. No es porque sea España que... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat siang. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, wadidaw, unbelievable. Apa kabar semuanya pada hari yang berbahagia ini, yaitu pada hari Selasa. Untuk kehadiran Mimin untuk hari ini adalah ya untuk membahas ya, kemarin sudah kita bilang yang mana ada tes Jerez ya, tes Jerez, tes perdana musim 2025 MotoGP ya, yang mana dilakukan di Jerez setelah MotoGP Jerez kemarin ya. Jadi di sini teman-teman ya, sebelum Mimin bahas MotoGP tes MotoGP, ada salah satu pernyataan Marc Marquez yang di sini sampai Mimin tercengang-cengang teman-teman. Gitu ya. Maksudnya apa, Min? Di sini ternyata Mimin terlepas ya satu pernyataan Marc Marquez yang mana dia mulai ini ya, mungkin Marc Marquez sudah geram sekali atau gimana gitu. Apakah si Marc Marquez sering nonton Radio GP? Mimin pun nggak tahu ya. Dia sudah mulai mengatakan untuk fans sebelah ya di saat jatuh kemarin. Singkatnya di sini ya, memang dia tidak menyebutkan siapa siapa yang dia mengatakan itu. Tentunya kalau bagi kita ya, tentunya untuk tetangga kita ya, pernyataan ini ya. Dan Marquez mengatakan tahu ada sebagian di saat dia jatuh kemarin, ada sebagian yang senang, ada sebagian yang mengejeknya gitu ya. Jadi di sini pernyataan Marc Marquez yang dikatakan adalah kalender MotoGP sangat panjang sekali dengan banyak balapan tersisa. Beberapa orang melihat ini sebagai kemenangan, yang lainnya melihat sebagai kekalahan, kata Marquez. Dan dia mengatakan lagi, ada orang-orang yang akan keluar dari goa hari ini untuk melemparkan batu, kemudian kembali bersembunyi di balapan lainnya. Ini adalah bagian dari pertunjukan. Aku akan melanjutkan pekerjaanku, lanjut dengan dinamika kami, mengambil hal positif dari akhir pekan ini. Tapi aku juga akan memperhatikan kesalahanku ini. Kami tidak bisa mengulangi yang terjadi di Austin dan di sini jika kami ingin bertarung demi kejuaraan dunia. Ini yang aku suka dari lo, Marc. Sudah sekian lama kamu bertahan dalam kediaman, membalas di saat di lapangan, namun di saat ini kau menyerang di media. Ini yang gue suka dari lo. Jadi di sini Marc Marquez mengatakan di saat crash di Jerez kemarin, dia mengatakan banyak orang yang keluar dari goa untuk mengatakan bla 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 gitu ya. Namun mereka di seri berikutnya atau di sirkuit berikutnya mereka akan bersembunyi. Itu maksudnya di saat Marc Marquez crash, mereka akan keluar mengatakan bla 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 gitu ya. Namun di saat Marc Marquez menjuarai kemenangan, beberapa kemenangan dijuarai, mereka akan menghilang. Itu maksud Marc Marquez. Siapa lagi kalau bukan
Mimin nggak bilang ya. Mungkin si Marc Marquez keseringan nonton radio GP mungkin ya. Mungkin. Senang kali aku ini. Marc Marquez gitu ya. Oke, di sisi lain ya. Di sisi lain di sini Bagnaia juga cuma bangga ya, bangga dia Francesco Bagnaia bangga melawan Marc Marquez, duel dengan Marc Marquez, namun dia sangat iri sekali melihat Alex Marquez yang sangat unggul di depan dengan motor bekas, teman-teman ya. Ini siapa yang bilang ini? Ini Mimin belum melihat lagi ini. Yang mana pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia mengungkapkan pertarungan dengan rekan timnya Marc Marquez yang terjadi pada awal balapan MotoGP 2025. Namun pada akhirnya menang duel dengan melesat meninggalkan Marc Marquez di belakang. Bagnaia senang dengan pertarungan tersebut yang diharapkan bisa berlangsung lama. Saya berharap pertarungan ini berlangsung lebih lama, kata Bagnaia. Saya tahu dia Marquez tidak akan menyangka saya akan menyalipnya di tikungan 9. Persimpangannya bagus dan kami bahkan bersenggolan seperti di sebelum tikungan 11. Mungkin karena dia melintir dan tidak bisa mengarahkan motornya. Menurut saya apa yang terjadi pada dalam balapan tidak akan dia duga dengan berada di belakang seseorang. Secara umum jika Anda berada sangat dekat pembalap lain di tikungan cepat di depan, Anda akan kehilangan ban. Ketika Anda memaksa motor untuk belok, bagian depan mesin menjadi ringan. Ini adalah sedikit batasan. Dia tidak mampu mengejar Fabio Quartararo untuk mendapatkan posisi terdepan, justru kehilangan posisi kedua usai disalip Alex Marquez. Hari ini balapan motor saya terkunci dalam posisi 8, 12, 15. Ini terjadi di mana harus lebih waspada mengerim bau bus mau masuk. Saya tidak berada di sana. Jadi di sini Francesco Bagnaia sendiri ya mengakui yang mana dia tanpa dia sadari dia mengakui dia sangat iri sekali dengan Alex Marquez. Bahkan dia tidak bisa melewati Fabio Quartararo ya di MotoGP Jerez kemarin, dan dia sangat bangga sekali mengatakan duelnya dengan Marc Marquez. Namun sayangnya dia katakan Marc Marquez tidak terlalu lama di situ. Bahkan Marc Marquez tidak tahu yang dia menyalip si Francesco Bagnaia menyalip Marc Marquez. Dia terkejut, kata Francesco Bagnaia. Oke lah, apa-apalah. Oke, untuk hasil kemarin ya di sesi kedua ya, di sesi kedua tes MotoGP Jerez kemarin ada dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi tengah hari ya, petang ya, atau sebelah tengah hari sampai sore, teman-teman. Jadi untuk sesi pagi yang mana Marc Marquez mendominasi ya, mendominasi kecepatannya kalau nggak salah yaitu 136, sekian teman-teman ya. Namun untuk di sesi kedua juga Marc Marquez mendominasi juga kecepatan atau yang tercepat di sesi petang dengan kecepatan yaitu 1,35,876 dengan menghabiskan 26 pusingan sahaja ya. Dan diikuti oleh Fabio Quartararo di posisi kedua, dan 3 ada Alex Rins, keempat ada Marco Bezzecchi, 5 Fermin Aldeguer, 6 Alex Marquez, 7 Raul Fernandez, 8 Jack Miller, 9 Pedro Acosta, 10 Oigura, 11 Maverick Vinales, 12 Brad Binder, 13 Joan Mir, 14 Johan Zarco, 15 Francesco Bagnaia, 16 Fabio Di Giannantonio, 17 Augusto Fernandez, 18 ahli mekanik, 19 Samcia Chatra, 20 Enea Bastiani, 21 Lorenzo Savadori, 22 ada Takaki Nakagami, 23 ada Dani Pedrosa. Jadi di sini Marc Marquez lebih unggul dalam 2 sesi ya. Yang mana Francesco Bagnaia kewalahan ya, dari sesi pertama juga kewalahan, bahkan untuk sesi kedua ini Bagnaia berada di posisi 15 ya. Fabio Di Giannantonio juga berada di posisi 16 karena apa? Dia mengakui mencoba GP25 motornya Francesco Bagnaia, atau dia melihat datanya Francesco Bagnaia, atau bisa lebih tepat lagi dia mencoba mengikuti gaya balapnya Francesco Bagnaia. Sebab itu mereka sangat dekat sekali, 15 dengan 16 posisinya.
Karena kenapa? Kalau mereka melihat data Marc Marquez, nggak bisa. Karena apa? Francesco Bagnaia sendiri pernah menyatakan ya, yang mana dia jatuh ya, jatuh di saat FP, kalau nggak salah di saat free practice ya, free practice kemarin, dia jatuh itu dia mengatakan dia mencoba gaya Marc Marquez di turn ke-7. Sebab itu dia jatuh. Karena apa? Dia nggak bisa mengikuti seperti gaya Marquez, karena dia ingin mencoba seperti gaya Marquez namun gagal dan terjatuh di saat itu. Itu pernyataan dari Francesco Bagnaia. Oke, untuk apa ini? Untuk pernyataan Marc Marquez ya, yang mana Marc Marquez bangkit semula mengungguli 2 sesi ya, dia sekurang-kurangnya meninggalkan Jerez dengan rasa yang lebih enak di mulut selepas mendominasi ujian pada hari Senin. Pada sebelah tengah hari, Marc Marquez sekali lagi menetapkan masa terpantasnya. Dia mengurangkan masanya dan mencatatkan masa yang cemerlang dan masa yang tercepat, yaitu 1,35,876 detik walaupun cuacanya yang sangat panas sekali ya. Dan di sini Davide Tardozzi berharap Marc Marquez, atau pernyataan Davide Tardozzi yang mana dia mengatakan 37,5 yang dibuat pada akhir perlombaan dengan firing ini yang menghadkan Marc Marquez di selekor kiri yang agak terbuka dan menyentuh aspal, bermakna Marc Marquez mempunyai rentak perlombaan yang hebat. Bersama-sama Marc Marquez, kami akan mencari penyelesaian dan saya berharap dia tidak akan melakukan kesilapan ini lagi. Jadi pengharapan si Davide Tardozzi ini adalah di saat melihat Marc Marquez crash di MotoGP Jerez kemarin dan bangkit lagi dengan firing yang sudah rosak sebelah tanpa aerodinamis ya. Dan di saat tekongan, di saat bengkolan, Marc Marquez membeloknya sampai menyentuh firing tersebut ya, sampai menyentuh firing tersebut tanpa aerodinamis, dia menyentuh situ. Marc Marquez sangat luar biasa sekali. Dan Davide Tardozzi di sini berinisiatif ya, bersama Marc Marquez kita bisa mempunyai rentak, mempunyai sesuatu yang akan kita buat kepada motor tersebut dengan apa yang sudah dilihat oleh si Davide Tardozzi di saat Marc Marquez membawa motor tanpa firing yang bahkan dengan rosak tersebut yang sangat luar biasa sekali. Dia salut dan berharap tidak membuat kesalahan lagi seperti kemarin, kata Davide Tardozzi. Oke, untuk selanjutnya, apa yang membedakan saya ialah walaupun prestasi saya dan perlombaan kejuaraan, saya berada di tempat kedua, tetapi saya masih ketinggalan satu mata. Saya membuat beberapa kesilapan penting yang Anda perlu elakkan jika Anda mau bertarung untuk kejuaraan. Ini adalah tahun saya paling sedikit menjalankan rekor pada hari Ahad. Intinya di sini Marc Marquez juga menyesali ya, yang mana kesempatan dia menyia-nyiakannya, dan ini akan membuat Marc Marquez ya, membuat Marc Marquez untuk berhati-hati lagi, katanya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Banyak lagi nih. Semalam saya mencoba memahami mengapa saya terlepas dan saya mencoba menghafalnya supaya tidak berulang pada masa hadapan. Perkara yang baik ialah ujian untuk segala dijadwalkan yang boleh membantu saya mengesahkan perasaan yang baik. Sebenarnya kami sentiasa pantas hari ini. Jadi ini Marc Marquez mengulas kemarin ya, mengingat lagi kenapa dia bisa jatuh seperti itu, sangat ini. Dan di saat tes, Marc Marquez mencoba menghafal tersebut, mencoba mengungkit apa yang terjadi di situ dan menghafalnya supaya tidak terjadi pada race selanjutnya. Oke, unbelievable. Dan di selanjutnya Marc Marquez lagi mengatakan, perasaan itu baik sepanjang hari. Perkara yang baik adalah ujian itu berlaku selepas kesilapan dari Ahad. Saya dapat mengesankan perasaan baik dari hujung minggu dan kami berpuasa sepanjang hari. Jadi di sini intinya Marc Marquez sudah mengetahui apa yang dia tidak pahami di saat crash kemarin. Dia sudah mendapatkan di saat tes kemarin dan dia sangat senang sekali. Yang itu yang membuat Marc Marquez siap untuk ke seri berikutnya. Untuk si Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia dia menggunakan sasis yang pernah dicoba oleh Marc Marquez di saat di tes pramusim di MotoGP Thailand kemarin. Dia mencoba di situ dan saya telah meninggalkan karena segi kecewaan telah di sini. Sebenarnya telah dilakukan Marc Marquez sejak awal lah. Namun hasilnya masih kurang sedikit untuk Francesco Bagnaia, katanya begitu ya. Masih belum puas juga. Sasis tersebut pernah digunakan oleh Marc Marquez di pramusim Thailand kemarin ya, yang mana dia tidak mencobanya ya. Alex Marquez apa ini? Dengan Marc Marquez di track ialah masih mencukupi untuk meraih juara. Kami tidak selangkah di belakang Marc Marquez, mungkin separuh langkah, tetapi Marc Marquez masih lebih kuat dan melakukan beberapa perkara yang baik. Itu saat race kemarin ya, menang ya. Yang mana Alex Marquez tanpa Marc Marquez di lapangan, saya adalah yang terkuat. Alex Marquez ngomong sedikit nggak apa-apa teman-teman. Oke. Teman-teman, itu saja untuk hasil pada hari ini, yaitu hasil tes MotoGP Jerez ya. Sedikit lagi untuk Fabio Quartararo Fabio Quartararo katanya setelah tes kemarin dia siap bertarung untuk MotoGP Le Mans ya, yang mana tuan rumahnya yaitu dia sendiri ya. Dan dan Johan Zarco ya, Prancis di sana. Jadi setelah tes itu Fabio Quartararo mengatakan dia siap untuk bertarung. Berarti ada perubahan yang telah terjadi di Yamaha. Ini sangat seru sekali, makin seri, makin seru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.